Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Nana. Masih tetap semangat kan? Semangat. Oke. Pada pertemuan kita yang kedua ini, Ibu akan menyajikan media pembelajaran. Adapun tema pembahasannya adalah yaitu tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Nah, media pembelajaran ini secara audio visual, yaitu kamu bisa mendengarkan dan juga melihat. Melihat di mana? Yaitu di YouTube dan media PowerPoint yang akan Ibu sajikan berikut ini. Sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang bahan ajar kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama yaitu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis sejarah penurunan Al-Quran dan penulisannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi berikut ini. Yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebenaran dan penurunan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap kritis dalam mempelajari penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan hasil analisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Tuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita tadarus bersama tentang ayat terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Ini terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22. Tirukan bacaan Ibu ya. Jangan lupa tajwid dan makharijul hurufnya harus baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Artinya, maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, pada pertemuan kedua ini ada 3 pembahasan yang kita akan lalui bersama, yaitu sejarah penurunan Al-Quran, pengertiannya, dan proses turunnya Al-Quran pada masa-masanya. Pengertian sejarah penurunan Al-Quran ada 3 subpokok bahasan, yaitu Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dan terdiri dari 114 surat, 30 juz, serta susunannya ditentukan oleh Allah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah.
Dan wahyu pertama turun pada saat itu Nabi berusia 40 tahun ketika beliau berada di Gua Hiro, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu tentang pengertian sejarah penurunan Al-Quran. Di poin-poinnya kalian harus tahu ya. Proses turunnya Al-Quran yaitu poin A, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang tercatat di dalamnya tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan sampai dengan 22. Poin B, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah itu? Yaitu tempat yang berada di langit dunia. Nah, hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 21. Dan yang poin C, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Jadi pada saat itu ada peristiwa apa, lalu terkait dengan peristiwa tersebut kemudian Allah menurunkan salah satu wahyunya yang berupa ayat terkait. Bahkan kadang-kadang satu surat sesuai firman Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 195. Nah, adapun sejarah penulisan Al-Quran di sini terbagi dalam beberapa masa, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, dan yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada masa sahabat Utsman bin Affan. Seperti apa sih ringkasan tentang sejarah penulisan Al-Quran ini? Mari kita ikuti. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Pada saat itu, beliau langsung menyampaikan wahyu kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka menghafalnya di dalam sodrun mereka. Sodrun apa artinya? Dada mereka. Selain itu, mereka juga menulisnya dengan media pada saat itu ada kayu, batu, kain, dan kulit, serta ada pelepah kurma. Untuk menjaga kemurnian hafalan mereka atau menjaga hafalannya, setiap tahun malaikat Jibril mengulang hafalan bersama Nabi. Pada tahun terakhir menjelang ajalnya, Jibril dan Nabi sampai mengulangnya 2 kali. Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, dan yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tahu Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat Nabi yang pertama. Nah, pada saat itu bagaimana sih kondisi tentang sejarah penurunan Al-Quran ini? Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan menyusun lembaran-lembaran yang sudah ditulisnya berdasarkan hafalan yang dimilikinya. Dan beliau kumpulkan sehingga ketika beliau wafat pada saat itu tahun 13 Hijriah, lembaran-lembaran itu berpindah tangan kepada sahabat Umar hingga beliau wafat. Setelah itu beliau wafat, Umar bin Affan ya baru berpindah tangan pada putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Paham anak-anak? Nah, itulah tadi tentang sedikit bahan ajar kita pada siang hari ini. Adapun jika kalian kurang mengerti tentang media pembelajaran dengan tema sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran ini, nanti di rumah kalian dapat simak di YouTube yang beralamatkan di ini ya.
Nah, coba perhatikan di alamat ini kalian dapat menontonnya nanti di rumah. Kalau sudah tidak ada pekerjaan untuk mengulang pembelajaran kita pada siang hari ini, coba kalian buka YouTube dengan alamat websitenya seperti yang tercantum berikut ini.